Sisi lain, seri 14. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk mengingatkan bagi kita semua, kita sama-sama belajar dan terus memperkaya diri. Dalam teologi, ada ilmu homiletika atau ilmu berkhotbah dan hermeneutik atau ilmu tafsir. Hukumnya, kita tidak bisa langsung menarik refleksi teologis atau dalam MTPJ disebut makna dan implikasi tanpa memahami atau bagi si pengkhotbah tanpa menjelaskan secara tuntas dan lengkap latar belakang teks. Sebagai contoh, dalam minggu ini kita akan membahas tema jangan berdusta. Kita tidak bisa langsung mengambil makna dan menghindar daripada latar belakang teks hanya karena kita kurang mengerti itu. Seperti siapa itu Ananias, siapa itu Safira, bagaimana cara hidup gereja perdana atau gereja mula-mula, kenapa sampai Ananias dan Safira meninggal hanya karena dusta. Kita seringkali maunya langsung membahas dusta dalam kehidupan kita sehari-hari atau pengalaman-pengalaman dusta yang terjadi. Saya pikir ini sangat penting bagi kita semua, sebab ada pemahaman yang menurut saya keliru. Ada banyak orang berpikir bahwa untuk mencari tahu latar belakang teks ini adalah tugas pendeta atau tugas guru agama atau mereka yang berlatar belakang teologi. Padahal sebenarnya tidak selamanya demikian. Sekarang kita semua bisa mencari atau mengakses internet yang sangat-sangat terbuka. Kita bisa membaca dan mendapatkan informasi. Yang paling penting menurut saya, kita mau cari tahu atau tidak, kita mau baca atau tidak. Sekali lagi ini penting karena menjadi dewasa rohani harus dibarengi dengan cerdas secara rohani. Saudara, perikop dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11 ini termasuk perikop yang sukar atau yang sulit bagi sebagian orang untuk dimengerti atau dipahami. Kenapa Allah terkesan atau kelihatannya begitu kejam kepada Ananias dan Safira? Hanya karena berdusta mereka berdua langsung mengalami kematian. Jika dipikir-pikir, masih ada dosa-dosa lain yang lebih sadis, yang lebih kejam daripada dosa dusta ini, yang tidak berakhir dengan kematian. Alkitab atau kitab suci memang tidak punya informasi yang banyak tentang Ananias dan Safira. Yang saya pelajari, Ananias dan Safira ini bukanlah pengikut Tuhan yang sungguh, atau bukan seorang Kristen yang sejati. Mereka adalah anggota palsu dalam kekristenan gereja mula-mula ini. Mereka adalah bagian dari anggota patronase Romawi. Berdasar dari Roma pasal 8 ayat 1, Allah tidak akan menghukum mati anaknya sendiri. Jika kita ada dalam Kristus, kita tidak akan dihukum Tuhan. Kenapa kita tidak akan dihukum Tuhan? Karena hukuman itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Jadi apakah kita tidak bisa dihukum jika kita berbuat dosa? Kita tidak akan dihukum, tapi setiap orang yang percaya Tuhan akan dihajar. Wahyu pasal 3 ayat 19, barang siapa ku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang percaya Tuhan, Tuhan akan menghajar untuk tujuan pertobatan. Ananias dan Safira bukan orang yang sungguh percaya Yesus, dan ada hal yang perlu dipertimbangkan. Gereja perdana atau gereja mula-mula ini lagi panas-panasnya menjalankan pelayanan mereka. Gereja baru berdiri, sehingga harus ada proses pendisiplinan yang keras. Jika kita lihat pada ayat 5 dan ayat 11, orang-orang yang ada di situ menjadi takut, dan memang ini yang menjadi tujuan Allah. Ini standar gereja Tuhan. Siapa yang main-main dengan Roh Kudus, siapa yang main-main dengan Rasul, kurang lebih ini yang akan terjadi. Peristiwa Ananias dan Safira ini adalah tanda agar tidak membuka peluang bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama seperti ini. Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 dan 37, kemurahan hati yang besar yang ditunjukkan Yusuf atau Barnabas
dan betapa ia dihormati karena ia menjual ladang dan membagikannya. Rupanya Ananias dan Safira ingin mendapatkan hal yang sama. Maksudnya Ananias dan Safira ingin mendapat penghormatan atau dihormati, tapi tidak mau rugi. Tidak perlu jual ladang, tidak perlu jual tanah, atau kalaupun dijual, tidak perlu dibagikan semua. Sebelum ada dosa dusta, Ananias dan Safira sudah mengawali ini dengan motivasi yang salah. Apa motivasi mereka? Mereka ingin dihormati. Mereka memberi karena ingin dipuji. Dan ini bertentangan dengan ajaran Yesus tentang hal memberi. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 2-4. Saudara, untuk kita hari ini, ada banyak orang memberi dengan motivasi yang salah. Memberi sesuatu supaya Tuhan balas berkat berlipat kali ganda. Memberi sesuatu supaya tidak dihukum Tuhan. Memberi karena malu kalau tidak memberi. Kita memberi supaya kita ingin nama kita atau nama keluarga kita dibaca di dalam gereja dan dengan jumlah tertentu dan orang lain atau jemaat bisa mendengar. Memberi karena sungkan dan lain-lain sebagainya. Ini semua tentang motivasi. Kemudian tentang dusta atau kebohongan. Saudara, jika kita pikir apakah Ananias dan Safira salah karena memberi setengah dan setengahnya lagi ditahan? Seharusnya tidak ya. Karena yang membuat mereka bersalah adalah dusta dan kebohongan mereka. Ananias dan Safira hanya memberikan sebagian, tapi menyiratkan seolah-olah mereka sudah memberikan segalanya, memberikan semuanya. Bisa saja kejadian ini menjadi berbeda kalau waktu itu Ananias dan Safira bersepakat untuk jujur. Saudara, pelajaran untuk kita hari ini, kita perlu untuk memeriksa motivasi kita. Motivasi kita harus benar ketika kita memberi persembahan, memberi persepuluhan, ketika kita melayani, ketika kita menolong orang, dan sebagainya. Tentang dusta, kita harus sadar bahwa dusta ini adalah dosa, dan dosa sifatnya selalu menghancurkan. Tidak ada dosa yang membangun. Dusta atau kebohongan akan menjadi tabiat jika kita sudah terbiasa dan menganggap itu normal, dan perlahan itu akan menghancurkan kita. Lie is never solution. Kebohongan tidak akan pernah menjadi jalan keluar. Bohong bukan solusi. Banyak orang berpikir dusta itu adalah jalan keluar. Kelihatannya di awal menolong, tapi di akhir menghancurkan. Jika kita berdusta, akan ada dusta-dusta yang lain yang akan menyusul. Kenapa? Karena kita butuh dusta yang lain untuk menutupi dusta yang satu. Butuh dusta yang baru untuk menutupi dusta yang lama. Kita mungkin tidak akan mati sama seperti Ananias dan Safira. Tapi ingat baik saudara, akan ada dampak-dampak yang lain yang akan kita terima. Kita akan dicap sebagai pendusta. Dan jika kita sudah diberi label sebagai pendusta, siapapun tidak akan pernah percaya kepada kita. Kita kehilangan rasa percaya dari orang lain, dan itu menyakitkan. Saudara-saudara yang saya kasihi, jujur itu berat, tapi jujur itu indah. Jujur itu membuat orang menjadi lega. Jujur membuat orang menjadi nyaman. Jujur itu mendatangkan berkat. Sebaliknya, dusta itu adalah dosa. Dusta menghancurkan kita. Jangan menganggap dusta itu hal yang biasa atau hal yang normal. Jangan sampai dusta atau bohong ini menjadi kebiasaan. Lebih baik kita dibenci karena jujur, kita dikucilkan karena jujur, daripada disenangi banyak orang, dipuji-puji karena kebohongan dan kemunafikan. Ingat, Tuhan tidak pernah membela kebohongan. Tuhan tidak pernah berpihak pada orang yang bohong. Tuhan selalu membela dan berpihak pada kebenaran dan pada orang jujur. Tuhan memberkati kita semua. Amin.